Niat baik disampaikan dengan cara yang baik. Beda ngasih tahu anak sama orang tua. Kalau anak, matikan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Berdosakah saya bila memarahi orang tua yang suka nonton acara gosip di TV? Pertanyaan via streaming dari Bandung. Kalau kita punya orang tua, niat baik disampaikan dengan cara yang baik. Beda ngasih tahu anak sama orang tua. Kalau anak, matikan TV. Sama orang tua tak bisa gitu. Matikan TV. Tak bisa. Ada akhlaknya, ada etikanya. Ma, ini tadi dari toko buku bagus loh ma bukunya. Apa bukunya? Ini coba tengok. Orang tua tak mau diceramahi. Kita tetaplah dipandang orang tua itu sebagai bayi kecil mungil yang 35 tahun yang lalu digendong-gendongnya. Tak mau dia diceramahi, maka kasihkan. Tengok. Ini ada ceramah bagus MP3 dari Ustadz Abdul Somad dari Riau. Coba dengarkan baik-baik. Jangan yang panjang tadi sampai 2 jam. Potongkan yang pas giliran itunya. Haram, haram. Terkejut-kejut ya. Niatnya baik, dipoles dengan cara yang baik, doa kepada Allah, insya Allah niat kita sampai. Nih. Jadi memarahi, ini kata memarahi, orang tua tak bisa dimarahi. Apalagi kalau dia udah 70, 80, itu udah hilang-hilang ingatannya. Tak bisa. Itu dia ada saja sudah alhamdulillah. Ada dia bersama kita, itu sudah banyak puji kepada Allah. Allah berikan kita bakti, dikasih kita tiket ke surga. Yang punya orang tua 60, 70 itu tiket ke surga. Jaga baik-baik. Ilzam rijlaya fadhammal jannah. Urus tapak kakinya dapat surga. Ada seorang istri yang ingin sekali pakai jilbab, tapi suaminya tak mengizinkan. Apa yang harus dilakukan istri tersebut Pak Ustaz? Panggil wali, bapak, datuk, paman, abang, adik, dudukkan masalah ini. Nak kemana kan? Dulu kalian menikah tidak taat beragama. 20 tahun yang lalu kau setan, dia iblis. Gara-gara itulah kalian jumpa. Tadi naik klub mana dulu juga. Sekarang dia sudah ngaji tobat, umur sudah lanjut, maka izinkan dia berjilbab. Nah, ini tuntunan syariat Islam. Kembalilah kau ke jalan Allah SWT. Kalian mau kemana? Emang nanti mau mati masuk mana? Dudukkan, ingatkan dia, ingatkan menantunya. Kalau segan mengingatkannya, panggil saya, nanti saya ingatkan. Buatkan acara kenduri, buatkan acara arisan, judulnya suami melarang istri pakai jilbab. Itu nama judul pengajian. Nanti kita buat. Teman saya mengatakan bahwa keturunan dari Habib tidak boleh dinikahkan dengan orang yang bukan keturunan Habib kecuali yang pria. Apakah itu benar Pak Ustaz? Ini bukan tak boleh. Ini tradisi, mereka ingin menjaga supaya silsilahnya tak rusak. Maka kalau ada perempuan yang keturunan daripada Sayyid, maka biasanya dinikahkan dengan yang keturunan itu juga. Karena kalau dia nikah dengan orang lain, takut dia anaknya itu. Ini bukan aturan syariat Islam. Ini adat-adat para Sayyid yang merantau dari negeri Arab, keturunan. Tapi kalau yang laki-laki bisa nikah sama orang Melayu. Datanglah keturunan Nabi ini merantau ke Siak Sri Indrapura, menikah dengan Tengku Embung, anak dari Sultan Siak Sri Indrapura. Itulah kenapa cucu cicit kerajaan Siak itu kalau ditengok nasabnya sampai kepada Nabi SAW. Karena ada seorang laki-laki menikah dengan anak Raja Sultan Siak. Makanya nama Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Hasim. Syarif laki-laki, Syarifah kalau perempuan. Itu bukan. Karena Nabi sendiri mengatakan tidak ada kelebihan. Memang mereka punya kelebihan nasab keutamaan, tapi yang ditengok itu awal. Maka kata Nabi, kalau kanat Fatimah binti Muhammad saraqat, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotongnya. Tapi mereka dimuliakan, diagungkan karena nasab dan karena amal. Jangankan anak keturunan Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib dimuliakan, Abdullah bin Abbas dicium tangannya. Kenapa? Karena punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz pernah bilang orang yang bisa melihat jin itu matanya dimasuki jin. Bagaimana dengan anak indigo itu Pak Ustaz? Bukan hanya bisa melihat jin, tapi bisa tahu apa yang dikerjakan seorang di masa lalu. Bagaimana pandangan Islam tentang indigo ini Pak Ustaz? Mau indigo, mau pelbegu, itu dimasuki setan.
Setan itulah yang membisikkan kepada dia, ini terjadi di masa lalu, ini begini. Setan, jin. Maka dia mesti diruqyah, ruqyah syariah supaya dia sembuh, supaya dia tidak diganggu lagi. Itu ada datuk-datuknya dulu yang berkawan dengan jin. Lalu kemudian jin itu umurnya panjang, datuknya mati, jinnya hidup. Bapaknya mati, jinnya hidup. Sekarang dia datang ke situ. Aku ingin menyambung MOU pada kamu, kata dia. Sambung kembali. Diceritakannya, ini file-file datukmu. Dia bisa tahu dia. Begitu datang, kamu dulu adalah sekolah sendiri. Ini siapa nih? Ustaz kami Abdul Somad. Ini dulu taman aliyah dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Mulai Indra Hulu tamat 1996. Habis itu masuk GIN. Habis itu kok bisa tahu dia? Jin bisik kepada dia. Alladzi waswis. Maka dia diruqyah. Diruqyah beberapa kali, insyaallah hilang itu. Apa hukum berkawan dengan jin? Apa hukum berkawan dengan jin? Kata Imam Ibnu Taimiyah dibagi 3. Kalau bisa macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkawan dengan jin Ifrit. Memang dia betul menyuruh, siapa yang sanggup membawa singgasana Balkis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritun minal jin. Berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Kenapa boleh dia berkawan dengan jin Ifrit? Karena Sulaiman yang di atas, jin itu di bawah, dia yang nunjuk-nunjuk jin. Yang kedua terbalik, jinnya di atas, dia di bawah. Aku bisa menolong kamu dengan syarat kasih aku tumbal. Nah, ini jelas haramnya. Sulaiman dengan jin Ifrit jelas halalnya. Orang yang ditunjuk-tunjuk jin jelas haram. Yang tak jelas ini yang di tengah. Entah dia nunjuk jin, entah dia ditunjuk jin. Andai Ustaz Abdul Somad sedang sholat, wallah, tiba-tiba datang jin. Hai Abdul Somad, what can I do for you? Maka saya akan bilang, aku tak perlu bantuan kamu. Kawanku sudah banyak, 5.000 di Facebook. Belum lagi jamaah-jamaah di Masjid Nurul Falah, Nurul Islam. Kami sudah banyak. Jadi kita ragu, karena orang aja payah sekarang. Orang aja payah dipercaya sekarang. Sudah ikut fit and proper test, sudah lulus, tetap juga. Bagaimana dengan orang? Percaya. Maka kalau ada orang ngaku percaya, ini kawan saya Pak Ustadz, jin dari kalangan Bani dulu zaman Nabi Sulaiman, masih hidup zaman sekarang. Saya heran kok percaya dia sama jin. Pak Ustadz, saya sudah lama menganggur. Tolong doakan supaya saya cepat mendapat pekerjaan yang halal dan bisa cepat menikah. Nanti di akhir majelis kita bertawassul dengan baca Fatihah. Segala ini kita doakan. Ini saya simpan. Nanti kita doakan, wala aziban illa zawajta. Semua yang belum menikah, kasihlah nikah ya Allah. Yang sudah menikah supaya bisa nikah sekali lagi. Kalau istrinya meninggal, itu maksudnya ibu udah cemas. Saya baru mendengar ceramah bahwa zakat dipotong dari penghasilan kotor. Apakah zakat saya tahun lalu harus dilunasi Ustaz? Apakah cicilan hutang tidak mengurangi zakat? Zakat itu dipotong bruto, kotor, bukan neto. Maka hitunglah balik berapa brutonya. Bagaimana dengan hutang? Hutang yang bisa mengurangi zakat itu hutang dagang. 3 kurang 2. Modal yang diputar ditambah dengan untung, ditambah dengan piutang, kurang hutang, kurang rugi. Misalnya Bapak buka toko, modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Yang dimaksud hutang di sini, hutang yang terkait dagang, bukan hutang rumah, hutang mobil, hutang itu, hutang ini. Itu yang dimaksud hutang bisa mengurangi zakat. Hutang yang terkait dengan bisnis itu. Ada pun hutang rumah, hutang ini, hutang. Sekarang orang semua hutang. Ini hutang, ini hutang. Yang lunas cuma satu, bininya aja itu yang lunas. Pak Ustadz yang saya hormati, tentang kajian 2 bulan yang lalu yaitu bab sedekah. Orang yang semasa hidupnya bersedekah akan mendapatkan naungan di akhirat. Bagaimana dengan orang yang pelit, bakhil, nyaris tak pernah bersedekah semasa hidupnya, lalu setelah dia wafat istrinya dan anaknya rajin mengirim amalan sedekah buat dia? Apakah sampai? Kalau tak balik sampai. Apakah dia bisa mendapat naungan juga Pak Ustadz? Masalah dia dapat naungan saya tak tahu, tak ada hadis menyebut. Tapi masalah sedekah anak sampai ada dalilnya. Mana? Ummi matat, mak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah untuk mak saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum.
buatkanlah sumur bor, cari masjid-masjid yang kesulitan. Itu dari jarak Jambi Riau, itu sulit air. Banyak masjid-masjid yang tak ada tempat wudhu kering. Itu kata Ustaz Mustafa Umar, buatkan sumur bor situ. Kalau untuk Riau, cari masjid-masjid yang pembangunan. Itu Masjid Raudhatus Shalihin, sumbangkan tiangnya itu masih terbengkalai. Untuk almarhumah emak saya, insya Allah sampai. Mudah-mudahan dibangunkan pula tiang sebesar itu di akhirat untuk dia. Amin. Bagaimana hukumnya saya meminjam uang dengan menggadaikan BPKB? Uang ini digunakan untuk beli motor. Gadaikan BPKB, dapat uang. Uang dibayar dengan uang. Rumusnya uang dengan uang berlebih haram. Uang dengan uang haram. Apa hukumnya bekerja dan jadi nasabah bank konvensional? Kata Syekh Yusuf Qardawi dengan ulama-ulama Saudi Arabia, oh mereka mengatakan haram, 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 haram. Tapi bedanya kalau Syekh Yusuf Qardawi agak ringan sedikit. Kalau tak ada pilihan lain, kerjalah di situ. Tak ada pilihan lain. Pilihannya kalau tak kerja situ mati, anak tak sekolah, istri tak makan, diusir dari kontrakan. Kerjalah di situ. Tapi sementara itu carilah. Ibarat orang makan babi. Mati atau makan babi? Boleh makan babi, tapi jangan kenyang-kenyang. Makan babi secukupnya, agak secolek dua colek makan. Sementara dapat pisang. Begitulah hukum darurat.